Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Saku Kimia, video yang berisikan mengenai penjelasan materi kimia dan pembahasan soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai menyetarakan persamaan reaksi tapi dengan cara langsung. Video ini adalah video bagian kedua dalam topik menyetarakan reaksi. Oke, selamat menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Ada satu yang perlu diingat kalau suatu persamaan reaksi itu bisa digunakan, syaratnya adalah jika persamaan reaksi itu dalam keadaan setara. Setara maksudnya tadi adalah sama. Sama apanya ya? Sama dalam jumlah atom maupun muatannya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari menyetarakan reaksi dengan cara langsung. Cara langsung berarti cukup melihat kemudian menyetarakan. Ya, tapi ada satu hal yang harus kalian ingat dalam menyetarakan reaksi ini adalah harus bisa ya menentukan jumlah atom dalam suatu rumus molekul. Ya, kalau itu tidak bisa mohon dipelajari dulu untuk menentukan jumlah atom dalam rumus molekulnya di video yang saya taruh di deskripsi box. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya ingatkan. Di sini ada tulisan haram hukumnya mengubah indeks. Jadi dengan cara ini kalian tidak boleh mengubah indeks. Yang hanya boleh dilakukan adalah menambahkan atau mengubah koefisien saja. Berarti cukup menambahkan koefisien. Ingat ya, koefisien letaknya ada di bagian depan setiap rumus molekul ataupun lambang unsur. Oke, langsung saja ke contoh 1. Misalkan ada reaksi H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan H2O. Ingat, yang hanya dilakukan adalah menambah koefisiennya saja. Oke, contoh 1. Langkah pertama yang kita lakukan adalah coba kita setarakan dulu, kita lihat dulu nih reaksinya setara atau belum gitu ya. Nah, kalau sudah dinyatakan dia belum setara, baru kita lakukan langkah kerjanya. Langkah pertama, saya ingin menyetarakan jumlah O dulu. Bu, kenapa jumlah O? Bolehkah dengan jumlah atom yang lain? Atau misalkan di sini kan ada atom O dan ada atom H. Saya mau H dulu, boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi di sini saya akan menyetarakan dengan langkah pertamanya yang saya setarakan adalah jumlah O. Kita hitung jumlah O di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, kemudian tambahkan koefisien pada sisi yang kekurangan jumlah O-nya. Oke, kita hitung O di sebelah kiri ada 2, O di sebelah kanan ada 1. Nah, berarti di sebelah kanan nih kekurangan nih. Berarti ini perlu kita tambahkan koefisien. O di sini kan ada 1. Supaya dia menjadi 2, maka perlu kita kalikan dengan koefisien 2. Makanya kita tambah koefisien 2 di sini. Ya, koefisien 2. Jadi di sini jumlah O di sebelah kiri ada 2, jumlah O di sebelah kanan juga ada 2. Kemudian setelah O, kita setarakan jumlah H. Sama caranya menambahkan koefisien di sisi yang kekurangan H. Kita hitung H yang di sebelah kiri, H di sebelah kiri ada 2. Sedangkan H di sebelah kanan, ini ada 2, tapi jangan lupa kita tadi menambahkan koefisien 2 di depannya. Jadi berpengaruh terhadap jumlah H. Jadi jumlah H di sebelah kanan ini ada 4, didapat dari indeksnya 2 dikalikan dengan 2. Maka jumlah H di sebelah kanan adalah 4. Jadi, supaya sama jumlah H di sebelah kiri 4 juga, jumlah H di sebelah kanan 4 juga, kita perlu menambahkan koefisien di sebelah kiri karena jumlah H-nya lebih sedikit. Berarti di sini kita tambahkan koefisien sama dengan, karena di sini indeksnya 2, 2 dikali berapa biar hasilnya jumlahnya sama dengan 4. Maka kita tambahkan koefisien 2 di sini. Udah selesai. Berarti maka persamaan reaksi yang telah setara menjadi 2H2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2H2O. Lebih simpel ya dari cara aljabar karena ini prinsip kerjanya adalah cuma menentukan jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom
kanan. Jika tidak sama, berarti ditambahkan dengan sebuah koefisien di unsur yang kekurangan jumlahnya. Kita ke contoh 2. Ada reaksi K direaksikan dengan O2 menghasilkan K2O. Yuk kita lihat dulu di reaksi ini ada unsur apa aja. Ada unsur K dan ada unsur O. Yuk kita setarakan dulu. Setarakan yang mana? Kita setarakan dulu, misalkan saya pilih menyetarakan O dulu. O di sebelah kiri ada 2. O di sebelah kanan ada 1. Berarti yang kekurangan adalah sebelah kanan. Nah, untuk hasilnya biar sama-sama menjadi 2, maka perlu kita kalikan dengan koefisien 2. Jadi ini 1 dikali berapa biar hasilnya 2. Makanya kita nambah koefisien 2 di depan sini. Bukan di belakang ya, tapi yang ditambahkan adalah koefisien di depan. Nah, sekarang kalau sudah O, sekarang kita setarakan jumlah K-nya. K di sebelah kiri ada 1. Sedangkan K di sebelah kanan, jangan lupa dikalikan dengan koefisien di depan ini. Maka jumlah K-nya di sebelah kanan adalah 2 dikali 2 menjadi 4. Maka di sebelah kiri perlu kita tambahkan dengan koefisien 4 supaya hasilnya sama antara kiri dengan kanan. Maka persamaan reaksi yang telah setaranya adalah 4K ditambah dengan O2 menghasilkan 2K2O. Kita ke contoh soal selanjutnya. Ada persamaan reaksi CH4 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Dari persamaan reaksi tersebut bisa kita lihat kalau di dalamnya ada 3 jenis unsur, yaitu C atau karbon, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Langkah pertama, kita akan menyetarakan jumlah atom C. Kita lihat atom C di sebelah kiri ada 1. Jumlah atom C yang ada di sebelah kanan juga ada 1. Kalau sudah sama seperti ini, bisa kita abaikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita menyetarakan jumlah H. Kita lihat dulu jumlah H. H yang ada di sebelah kiri ada 4, sedangkan H yang ada di sebelah kanan ada 2. Maka untuk menyamakan jumlah H yang ada di sebelah kanan, kita perlu menambahkan koefisien 2 di sini. Karena supaya menyamakan jumlah H di sebelah kiri itu sama dengan 4. Kemudian kita menyetarakan jumlah O. Kita lihat dulu, O di sebelah kiri ada 2, dan O di sebelah kanan terletak di 2 tempat yang berbeda. Jumlah O yang di bagian sini ada 2, kemudian jumlah O yang ada di sini ada 1. Jangan lupa, dikalikan dengan koefisien yang di depan, maka jumlah O yang ada di sini ada 2. Jadi, jumlah O yang ada di bagian kanan ini terjumlah sama dengan 4. Jadi, supaya menyamakan jumlah O di sebelah kanan yaitu 4, maka jumlah O yang di sebelah kiri perlu kita kalikan dengan koefisien 2. Jadi, biar sama jumlahnya sama dengan 4. Nah, itu tadi reaksi yang telah setara akan menjadi CH4 direaksikan dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Kita ke contoh soal selanjutnya, ada reaksi C5H12 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Di dalam reaksi tersebut juga kita lihat ada 3 jenis unsur, yaitu unsur C, unsur H, dan unsur O. Langkah pertama, kita akan menyetarakan jumlah atom C. Kita lihat C yang ada di sebelah kiri ini ada 5. Kemudian C yang ada di sebelah kanan ada 1. Jadi untuk menyamakannya adalah kita tambahkan koefisien 5 di sisi yang kekurangan jumlah atomnya. Berarti di sini karena ada 1, kita kalikan berapa biar jumlahnya sama dengan 5? Berarti kita kalikan dengan 5. Ya, kemudian kalau kita sudah menyetarakan jumlah C, kita setarakan yang selanjutnya adalah jumlah H. Kita lihat H, di sebelah kiri ada 12.
Kemudian H di sebelah kanan cuma ada 2. Berarti yang kekurangan adalah jumlah yang lebih sedikit adalah di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ada 2. Supaya hasilnya sama dengan 12, maka di sini jumlah H kita kalikan dengan koefisien 6. Ya, yang terakhir adalah kita menyetarakan jumlah O. Kita setarakan jumlah O, kita lihat O di kiri ada 2. O di kanan ada terletak di 2 tempat. Nah, kalau O yang di bagian depan sini ada 2, jangan lupa kita tambahkan tadi dengan koefisien, berarti kita kalikan dengan 5, maka di sini jumlahnya ada 10, kemudian O yang ada di sini ada 1. Kita kalikan dengan koefisiennya 6, berarti jumlah O di sebelah sini ada 6. Berarti jumlah O di sebelah kanan, di sebelah sini tadi ada 10, kemudian yang di sini ada 6, jumlahnya adalah 16. Berarti jumlah O di sebelah kiri kita kalikan dengan angka 8 supaya hasilnya sama-sama jumlahnya sama dengan 16. Maka persamaan reaksi yang telah setaranya adalah C5H12 direaksikan dengan 8O2 menghasilkan 5CO2 dan 6H2O. Ke contoh soal selanjutnya yaitu persamaan reaksi C2H6 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Langkah pertama, kita akan menyetarakan jumlah C. Kita lihat dulu C yang ada di sebelah kiri ini ada 2, kemudian C yang ada di sebelah kanan ini ada 1. Maka untuk menyamakannya, kita tambahkan koefisien 2 di depan CO2. Jadi supaya jumlah C-nya sama dengan 2. Kemudian kita setarakan jumlah H. Kita lihat dulu H yang ada di sebelah kiri ini ada 6, kemudian H yang ada di sebelah kanan ada 2. Maka yang jumlahnya lebih sedikit kita tambahkan koefisiennya. 2 kali berapa biar supaya hasilnya sama dengan 6. Nah, di depan H2O kita tambahkan koefisien 3. Langkah selanjutnya adalah kita setarakan jumlah O. Kita lihat dulu O-nya di sini, O di sebelah kiri ada 2, kemudian O di sebelah kanan terletak di 2 tempat. Nah, yang di sebelah sini O-nya ada 2, jangan lupa dikalikan koefisiennya, berarti jumlahnya menjadi 4. Kemudian O yang ada di belakang sini ada 1, 1 kita kalikan koefisiennya 3, maka nilainya sama dengan 3. Di sini 4, jumlah O-nya, di sini jumlah O-nya 3, maka jumlah O di sebelah kanan ada 7. Berarti O di sebelah kiri perlu kita kalikan dengan bilangan 7/2. Ya, kan nanti biar hasilnya sama dengan 7 ya. Kemudian kita lihat di sini ternyata ada koefisien yang dalam bentuk pecahan atau desimal. Nah, di dalam persamaan reaksi tidak boleh ya koefisien itu dalam pecahan atau desimal. Jadi yang kita lakukan adalah kita akan mengalihkan persamaan reaksi ini dengan sebuah angka untuk menghilangkan penyebut di dalam pecahan yang ada di dalam persamaan reaksi ini. Di sini kan ada koefisien 7/2 ya, jadi kita akan menghilangkan 7/2 dengan mengalihkan persamaan reaksi ini dengan angka 2, supaya penyebutnya tadi hilang. Nah, angka 2 ini kita akan kalikan dengan koefisiennya saja. Jadi masing-masing koefisien dikalikan dengan angka 2 ini. Sehingga reaksinya menjadi di sini C2H6 koefisiennya sama dengan 1, kita kalikan 2 akan menghasilkan 2C2H6. Kemudian di sini koefisiennya 7/2. Kita kalikan dengan 2. 7 dikali 2 adalah 14. 14 dibagi 2 adalah 7. Maka hasilnya adalah 7O2. Kemudian CO2 memiliki koefisien sama dengan 2. Kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 4CO2. Dan yang terakhir H2O koefisiennya 3. Kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 6H2O. Maka reaksinya akan menjadi 2C2H6 direaksikan dengan 7O2 membentuk 4CO2 dan 6H2.
Ke contoh soal selanjutnya ada reaksi C8H14 direaksikan dengan O2 membentuk CO2 dan H2O. Oke, langkah pertama yang kita lakukan setarakan C. C di sebelah kiri ada 8, C di sebelah kanan ada 1, maka C di sebelah kanan perlu kita kalikan dengan koefisien 8, supaya jumlah C-nya sama dengan 8. Kemudian kita setarakan jumlah H. H di sebelah kiri ada 14, kemudian H di sebelah kanan ada 2. Berarti yang kekurangan sebelah kanan dong. Berarti yang di sebelah kanan, jumlah H di sebelah kanan supaya hasilnya sama dengan 14, kita kalikan dengan koefisien 7. Kemudian kita setarakan jumlah O. O di sebelah kiri ada 2. O di sebelah kanan ada di 2 tempat. Kalau yang di sini 2, kita kalikan dengan 8, jumlahnya adalah 16. Kemudian ada O di sini 1, kita kalikan dengan koefisiennya 7. Jadi jumlahnya ada 7. Maka jumlah O yang ada di sebelah kanan ini 16 ditambah 7 adalah 23. Maka O yang ada di sebelah kiri kita akan kalikan dengan bilangan 23 per 2 supaya hasilnya sama dengan di sebelah kanan yaitu 23. Ingat ya tadi koefisien tidak boleh dalam bentuk pecahan ataupun desimal. Jadi yang kita lakukan adalah kita kalikan persamaan reaksi ini dengan sebuah angka sehingga menghilangkan bilangan pecahannya. Kita kalikan angka ini dengan masing-masing koefisien sehingga persamaan reaksinya menjadi, di sini koefisiennya 1 kita kalikan 2 berarti menjadi 2C8H14. Kemudian di sini koefisiennya adalah 23 per 2, kita kalikan 2 maka hasilnya adalah 23O2. Ini koefisiennya 8, kita kalikan dengan 2 berarti hasilnya adalah 16CO2. Dan yang di sini koefisiennya 7, kita kalikan 2, hasilnya adalah 14H2O. Maka persamaan reaksi yang telah setara menjadi 2C8H14 direaksikan dengan 23O2 membentuk 16CO2 dan 14H2O. Kita ke contoh soal selanjutnya. Dari tadi yang dihadapin CHO terus ya. Sekarang kita kasih kasus yang berbeda. Di sini ada persamaan reaksi antara basa dengan asam akan menghasilkan garam dan air. Nah, bagaimana menyetarakan reaksinya jika ada reaksi dari KOH direaksikan dengan H2SO4 membentuk K2SO4 dan H2O. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada beberapa jumlah atom yang tersedia dalam persamaan reaksi ini. Di antaranya ada K, O, H, kemudian S, berarti ada 4 ya. Tapi kalau kita menyetarakan seperti ini, yang kalian lihat adalah perlu deh sekali-kali melihat jenis-jenis ion. Kalau kita mengetahui jenis-jenis ion poliatom, nanti kita menyetarakannya bukan per atom, tapi dalam bentuk per ionnya. Ya, per ionnya. Jadi nanti di sini yang kita akan setarakan adalah jumlah K, kemudian jumlah SO4, ya, kemudian jumlah H. Nah, kenapa jumlah O-nya tidak disetarakan? Nanti jumlah O akan mengikuti kalau dia sudah dalam keadaan setara. Ingat ya, coba sekali-kali lihat yang namanya bentuk-bentuk ion poliatom. Kalau kita sudah tahu informasi tentang ion poliatom, jadi kita nanti menyetarakannya bukan per atomnya, tapi langsung di poliatomnya. Oke, caranya seperti ini. Pertama kita setarakan dulu jumlah K. Jumlah K, kita lihat K di kiri ada 1, K di kanan ada 2. Maka kita akan menambahkan koefisien 2 di depan KOH. Ya, karena jumlah KOH di sebelah kiri lebih sedikit dibandingkan jumlah K di sebelah kanan. Nah, langkah selanjutnya yang kita akan setarakan adalah SO4. Ya, yang saya sebut adalah SO4, bukan S-nya, bukan O-nya, tapi langsung jadi satu SO4. Kita lihat dulu di sini. Ya, karena SO4 adalah molekul, berarti lebih dari satu atom, berarti kita ngitungnya di sini ada berapa sih, gitu kan?
SO4 di sini molekulnya ada 1 ya, karena dia bergabung dengan H2. Jadi SO4 di sebelah kiri ini ada 1. Sedangkan SO4 di sebelah kanan ini ada 1. Jumlahnya sama ya. Kalau jumlahnya sama, berarti kita abaikan dulu. Nah, yang terakhir yang kita setarakan atau samakan jumlahnya adalah si atom H. Kita lihat atom H. H di sebelah kiri ada terletak di 2 tempat, yaitu di depan dan di belakangnya. Kalau H yang ada di depan ini ada 1, kita kalikan dengan koefisiennya 2, maka jumlahnya 2. H yang ada di sebelah sini ada 2, berarti jumlah H di sebelah kiri ini ada 4. Sedangkan jumlah H di sebelah kanan cuma ada 2. Maka di sini kita perlu kalikan dengan koefisien 2 supaya jumlahnya sama dengan 4. Sudah setara, maka jumlah reaksi yang sudah setara akan menjadi 2KOH direaksikan dengan H2SO4 membentuk K2SO4 dan 2H2O. Kita ke contoh soal selanjutnya, yaitu ada reaksi MnOH3 direaksikan dengan HBr membentuk MnBr3 dan H2O. Ini masih sama kasusnya, yaitu pereaksian basa dan asam akan menghasilkan garam dan air. Nah, di dalamnya ada unsur, di antaranya adalah Mn, OH, dan Br. Langkah pertama, kita akan menyetarakan dulu jumlah Mn. Ya, jumlah Mn. Mn yang ada di sebelah kiri ini ada 1. Mn di sebelah kanan juga ada 1. Udah sama nih, jadi kita babai dulu ya, kita tinggalin dulu karena sudah sama. Kemudian yang kita setarakan selanjutnya adalah si Br. Ya, Br. Br di sebelah kiri ada 1, sedangkan Br di sebelah kanan ada 3. Maka kita perlu menambahkan koefisien 3 di depan HBr sehingga jumlah Br-nya menjadi sama-sama 3 dengan kanan. Kemudian kita akan menyetarakan jumlah H. Jumlah H di sini ada di 2 tempat di sebelah kiri. Nah, kalau di sini H di sebelah sini ada di dalam kurung, kita kalikan dengan luar, berarti jumlahnya ada 3, sedangkan H yang ada di sini ada 1. Jangan lupa tadi karena telah ditambahkan koefisien, berarti kita kalikan dengan koefisiennya, berarti jumlahnya ada 3. Jadi jumlah H di sebelah kiri ini ada 6, sedangkan jumlah H di sebelah kanan ada 2. Jadi di depan H2O perlu kita kalikan dengan koefisien 3 supaya jumlahnya sama dengan 6. Maka persamaan reaksi yang telah setara menjadi MnOH3 direaksikan dengan 3HBr membentuk MnBr3 dan 3H2O. Ini adalah contoh soal terakhir, pereaksian antara asam dan basa membentuk garam dan air. Nah, di sini sudah ada reaksi yang lebih kompleks ya dari yang tadi. Kita pertama akan ngelihat garamnya dulu. Garam itu yang ada di sebelah sini. Ini garamnya adalah Al2SO43. Jadi yang kita setarakan ini aja dulu, baru yang lain nanti ngikut. Ya, kita setarakan dulu jumlah Al-nya. Al di sebelah kiri ini ada 1, sedangkan Al di sebelah kanan ada 2. Maka kita akan menambahkan koefisien 2 di depan AlOH3. Kemudian setelah itu kita akan setarakan jumlah SO4. Coba kita lihat dulu di sini SO4 yang ada di sebelah kiri ada 1. Sedangkan SO4 yang ada di sebelah kanan, coba kita lihat di sini SO4-nya dikurung kemudian dikasih indeks 3. Berarti ini menandakan SO4-nya ada 3. Saya ulangi sekali lagi, tadi SO4 di sebelah kiri ada 1, SO4 di sebelah kanan ada 3. Jadi supaya sama jumlah SO4-nya di depan H2SO4 perlu kita tambahkan dengan koefisien 3. Jadi supaya SO4-nya sama-sama 3, kiri dan kanan.
Yang terakhir yang akan kita setarakan adalah jumlah H. Kita lihat di sini H di sebelah kiri, di sini ada 2. 2 kita kalikan dengan koefisiennya 3, berarti 6. Kemudian H yang ada di sini ada 1. Kita kalikan dengan koefisien indeks luar ya. Karena di sini ada indeks luar karena dia di dalam kurung. Berarti kita kalikan dulu 1 dikali 3 yaitu 3. Jangan lupa dikalikan dengan koefisien yang ada di depan. Berarti jumlahnya 6. Berarti di sini ada 6 dan di sebelah sini ada 6. Berarti jumlahnya adalah 12. Sedangkan jumlah H yang ada di sebelah kanan cuma ada 2. Nah, supaya jumlahnya sama-sama 12 di sebelah kiri dan sebelah kanan, maka H2O di sini perlu kita kalikan dengan koefisien sama dengan 6. Jadi jumlahnya sama dengan 12. Di persamaan reaksi yang telah setara menjadi 3H2SO4 direaksikan dengan 2AlOH3 membentuk Al2SO43 dan 6H2O. Itu tadi materi penjelasan dan pembahasan soal mengenai penyetaraan reaksi dengan cara langsung. Untuk mempelajari materi ini perlu sekali kalian harus sudah memahami yang namanya lambang unsur, jadi membedakan antara unsur satu dengan unsur yang lain sudah bisa. Kemudian rumus molekul, yaitu di dalamnya menentukan jumlah atom di dalam suatu molekul, dan juga diperlukan juga informasi mengenai ion-ion poliatomik. Jadi sangat mudah dalam menyetarakan suatu persamaan reaksi yang lebih kompleks lagi. Sangat penting untuk menyetarakan persamaan reaksi karena nanti persamaan reaksi yang akan dipergunakan dalam hitungan adalah persamaan reaksi dalam bentuk setara. Untuk menyetarakan persamaan reaksi dengan cara langsung, kita cukup menambahkan koefisien reaksi saja, tidak boleh merubah indeks. Jadi kita perlu menambahkan koefisien di depan rumus molekul dari suatu zat yang ada di dalam persamaan reaksi. Alhamdulillahirabbil alamin, telah disampaikan tadi materi pembelajaran mengenai persamaan reaksi menyetarakan dengan cara langsung. Semoga video ini bisa membantu kalian ya dalam menyetarakan reaksi nanti untuk menjawab soal-soal yang lebih kompleks lagi. Sampai berjumpa di video penjelasan materi kimia dan pembahasan soal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.